Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Joni Salmanan. Jadi di dalam video kali ini saya ingin bercerita kepada kalian semuanya. Udah dapat apa aja sih Kang Doni di dalam dunia trading ya? Udah kebeli apa aja sih Kang Doni di dalam dunia trading? Jadi dalam video ini saya akan ngebahas semua itu karena banyak banget juga pertanyaan yang masuk di dalam kolom komentar saya dan juga di DM Instagram permintaan pesan. Banyak yang bertanya seperti itu, maka daripada itu di dalam video ini saya akan bahas dan menjawab semua pertanyaan itu. Tapi konten dan video ini bukan bermaksud ya untuk mempamerkan semua harta saya, enggak. Tapi ya kalau misalkan kita terjun ke salah satu bidang A, maka harus ada hasilnya. Maka di sini saya akan menceritakan tentang hasilnya terlebih dahulu ya. Karena di video-video sebelumnya saya sering menjelaskan tentang strategi trading A, B, C sampai Z gitu ya. Nah, di dalam video kali ini kita akan ngebahas dulu tentang apa aja yang udah didapat di dalam dunia trading. Selama 3 tahun saya terjun ke dalam dunia trading, alhamdulillahirobbilalamin saya udah kebeli beberapa aset. Dan yang paling pertama itu saya udah kebeli rumah di desa tercinta saya. Dan yang kedua dan yang ketiga dan sebagainya, alhamdulillahirobbilalamin di sini saya sudah kebeli motor dan juga mobil ya. Dan semua apa yang sudah saya capai di dalam dunia trading itu bukanlah hal mudah dan itu tidak instan. Tapi di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin selama kita berusaha dan juga bekerja sekeras mungkin dari semua apa yang kita cintai ya. Karena gini guys ya, ketika kita ingin sukses, kita harus mempunyai satu buah pekerjaan yang benar-benar kita cintai, yang benar-benar kita sayangi juga. Dan alhamdulillahirobbilalamin, di sini saya menemukan pekerjaan yang benar-benar sayangi di dalam dunia trading. Kenapa saya bisa sayang dan cinta dengan pekerjaan saya? Karena trading itu tidak diatur oleh waktu. Tapi kita yang ngatur waktu, kita bisa kapan aja kita masuk. Kalau misalkan ada momen kita masuk, dan kalau misalkan nggak ada momen kita bisa nggak masuk gitu. Jadi kita nggak diatur oleh waktu, nggak ditunjuk-tunjuk sama bos gitu ya. Jadi itulah alasan saya mencintai pekerjaan saya. Seiring waktu berjalan selama 3 tahun ya sampai sekarang, ini di sini ada mobil BMW udah kecapai. Ini mobil impian banget guys. Kenapa harus BMW sih? Karena BMW ini gak tahu kenapa ya, mobil yang paling nyaman banget di mata saya. Dan sebelum ke BMW sih saya pernah ke mobil lain dulu gitu ya. Tapi ketika saya punya BMW, bukan BMW yang ini dulu ya, tapi yang seri 3 dulu, dari bawah dulu BMW-nya. Dari seri 3 dulu, terus ada naik lagi ke M4, kemudian ke seri 8, dan ini adalah mobil yang paling nyaman yang pernah saya cobain. Kemudian ganteng juga mobilnya, dan ini adalah hasil kerja keras di dalam dunia trading. Nganalisa tiap hari, tiap malam ya, sampai subuh bahkan. Saya suka kebalik ya jam tidurnya. Karena bagi saya trading yang paling enak itu dari jam 12 malam ke sana gitu. Karena kalau misalkan pagi itu kan agak-agak berisik, jadi kita kurang fokus nganalisa. Jadi saya sering trading dari jam 12 malam. Kemudian di pinggir mobil BMW ini ada Kawasaki H2. Karena pada waktu dulu ya, waktu saya masih di dalam dunia parkiran, di dalam dunia jalanan lah pokoknya ya, dunia street, itu gue pengen banget dapetin atau punya motor Kawasaki Ninja. Nah makanya pada waktu itu sebelum Kawasaki H2 ini ya, sebelum Kawasaki Ninja H2 ini saya punya dulu Kawasaki Ninja yang 2.5 tahun 2018 ya. Nah jadi di awal di situ dulu, kemudian saya bertanya atau melihat di sosial media ya, Kawasaki Ninja apa sih yang paling bagus. Nah di halaman yang paling atas itu langsung muncul Kawasaki H2 gitu. Maka daripada itu pas saya searching sih awalnya harganya bikin kaget ya. Harganya bikin kaget pada waktu itu, kalau lihat harga barunya itu sekitaran 680 jutaan harga baru. Tetapi karena si Kawasaki H2 ini susah banget gitu dapetinnya, makanya saya dapat dapat motornya yang bekas gitu, nggak dapat motor yang baru. Maka daripada itu di sini saya membeli motor ini seharga 590 juta dan sudah di modif juga sekitaran 300 juta lebih lah ngemodifnya ya.
Nah, kemudian di sebelah mobil BMW ini ada Kawasaki ZX25R, produk terbaru dari Kawasaki, motor Ninja 250cc dengan 4 silinder. Nah, kemarin saya beli ini dengan harga berapa ya? 120 jutaan mungkin ya. Tapi orisinil. Nah, ini sekarang udah dimodif sekitaran ya kepala 50 juta ke atas lah. Ngemodifnya, dan alhamdulillah semuanya yang saya dapetin ini saya syukurin dari jadi itulah pencapaian saya di dalam dunia trading ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi intinya saya ingin memberikan pesan kepada teman-teman semuanya untuk yang trading di platform Olim Trade atau misalkan platform manapun itu, mau binary option ataupun forex ya. Sebelum kalian melakukan trading, kalian harus memahami dulu tentang resiko di dalam dunia trading. Karena trading itu memiliki resiko yang sangat tinggi dan memiliki juga profit table yang sangat tinggi juga. Dan yang kedua, kalian harus banyak belajar ya, harus banyak belajar setiap harinya minimal 1 jam mempelajari apa yang belum kalian ketahui. Sebelum kalian melakukan trading, kalian tanyakan dulu kepada diri kalian sendiri apa yang belum kalian ketahui, apa yang masih ngebuat kalian bingung ketika kalian trading. Nah, pelajari semua itu. Pokoknya kalian harus bisa mengkaji diri kalian sendiri, kalian harus bisa mengukur diri kalian sendiri udah sampai mana pengetahuan kalian di dalam dunia trading, udah sampai mana pemahaman kalian di dalam dunia trading ya, seperti itu. Yang ketiga, ketika kalian ingin melakukan trading, kalian tidak boleh menggunakan uang yang belum siap gitu menerima kerugian. Kalian harus benar-benar menggunakan modal atau misalkan menggunakan uang yang sampah. Kalian harus bisa udah siap segalanya lah uang itu teh. Jangan sampai kalian modal trading itu pinjam ke orang lain atau misalkan pinjam dari bank atau misalkan uang yang tadinya buat dapur dipakai trading. Jangan seperti itu. Karena kalau misalkan kalian modal dari hasil pinjaman dari orang lain, kalau misalkan kalian modal tradingnya uang dapur dipakai trading, nanti kalian tidak akan mendapatkan ketenangan ketika kalian melakukan trading. Karena trading itu membutuhkan ketenangan ya, ketenangan hati, ketenangan pikir. Kalian harus benar-benar fresh gitu saat menganalisa market. Kalau misalkan kitanya nggak tenang, kalau misalkan kitanya nggak fresh saat menganalisa market, gimana mau profit ya? Nah, terus tahap selanjutnya Oke, poin keempat, kalian harus bisa menjaga money management kalian dengan sangat bagus ya. Karena sekarang percuma mempunyai banyak strategi A, B, C sampai Z, kalau misalkan kalian belum bisa menjaga money management atau misalkan mengatur uang di dalam akun trading kalian, maka kalian akan jauh dari kata profit ya, kalau misalkan belum bisa jaga money management. Jadi intinya yang keempat, pesan saya harus bisa menjaga money management dengan yang sangat baik. Kemudian poin kelima, kalian harus mempunyai target profit harian. Ketika kalian trading pada hari Senin, kalian ingin mendapatkan profit berapa? Silahkan ditargetkan terlebih dahulu. Misalkan ya, saya akan memberikan contoh. Kalau misalkan kita ingin dapat profit, tentu kita ingin mendapatkan profit yang sangat besar. Misalkan dari modal $2.000, saya ingin dapetin profit $200 per hari misalkan. Itu bisa, tidak ada yang tidak mungkin, pasti terjadi. Tapi sebelum ke step dapetin $200 per hari, maka kalian harus memulai dari volume yang kecil dulu. Coba dari $2.000 dapetin $20 dulu per hari selama 1 bulan. Kalau misalkan kalian sudah mendapatkan profit $20 selama 1 bulan dengan modal 28 juta atau sekitaran $2.000, maka kalian di situ naikkan volume target profit harian kalian dari $20 menjadi $50. $50 seperti itu terus ya. Kalau misalkan kalian udah dapetin $50 dalam jangka waktu 30 hari dalam $2.000, dari modal $2.000, kalau sudah tercapai, naikin lagi target profit hariannya dari $50 menjadi $70. Jadi di dalam dunia trading ini, untuk mencapai target profit yang sangat besar, itu harus dimulai dari yang kecil dulu. Karena ya namanya juga hidup gitu kan. Kita juga bertafakur dari kehidupan ya. Ketika kita ingin berkarya atau misalkan memulai usaha, itu tidak bisa langsung loncat ke atas, semuanya harus dari bawah dulu. Nah, target profit harian juga sama seperti itu. Kemudian poin ke-6, kalian harus mempunyai stop loss. Stop loss itu seperti ini.
ketika kalian memulai trading dari modal $2.000, maka misalkan kalau ketika kita mendapatkan kerugian $10 misalkan, ya udah di situ kalian akan stop tradingnya, lalu mengkaji diri apa yang ngebuat kita bisa loss dalam $10 tersebut, mengevaluasi diri. Ketika sudah mengevaluasi diri dan kita udah tenang, maka dilanjutin tradingnya lagi. Kalau misalkan kitanya udah tenang ya, setelah mendapatkan kerugian, maka si loss yang $10 itu nanti akan ketutup ya. Karena saya udah pernah ngalamin hal yang seperti itu. Kalau misalkan kita lagi trading, profit, kemudian kita dapetin rugi ya, loss. Nah di situ emosi akan muncul. Dan kalau misalkan trading, kalau udah emosi kayak gitu bahaya banget. Bahayanya kenapa? Kita bisa kehabisan profit yang udah kita dapetin, dan kita bisa kehabisan modal juga kalau misalkan kita emosi. Jadi intinya kalian juga harus mempunyai stop loss. Misalkan dari $2.000, stop lossnya $10 atau $5. Kalau misalkan loss $10, istirahat dulu, evaluasi diri. Kalau udah tenang, lanjut lagi supaya si loss yang $10 tadi. Nah, jadi sekian tips dari saya untuk kalian yang sedang melakukan trading. Nanti selebihnya akan dibahas lagi di video selanjutnya. Mohon maaf bila ada perkataan saya yang salah. Saya izin pamit. Doni Salmanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.